Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan jelaskan sedikit tentang pameran seni rupa ya. Ini untuk materi kelas 10 di semester 2. Nah, apa itu pameran? Pameran itu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan ide, gagasan perupa kepada publik melalui karya seninya. Jadi kita menyampaikan ide kita kepada masyarakat luas melalui karya seni yang kita buat. Itu kita bisa melalui sebuah kegiatan pameran seperti itu ya. Kemudian apa tujuan, manfaat, dan fungsi pameran itu sendiri? Nah, biasanya tujuannya yaitu nanti untuk berbagai kebutuhan sosial hasilnya dan kemanusiaan. Juga bisa untuk kebutuhan komersil atau jual beli ya. Dan tujuan yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, misalkan untuk kebutuhan sosial dan kemanusiaan, kita ngadain pameran nih. Nah, ketika kita ngadain pameran, karya seni kita banyak yang beli, banyak yang berminat untuk karya seni kita. Nah, hasilnya bisa kita sumbangkan ke panti asuhan, ke orang yang membutuhkan, korban bencana, dan lain sebagainya. Kemudian kalau untuk kebutuhan komersil, kita bisa menjual karya seni kita melalui kegiatan pameran tersebut. Dan kemudian untuk tujuan yang berkaitan dengan pendidikan, misalkan ya kita bisa melatih mengembangkan bakat para siswa di bidang seni seperti itu. Bisa melatih kemampuannya untuk menilai karya seni orang lain secara objektif, untuk meningkatkan bakat, meningkatkan mental, dan sebagainya. Itu bisa melalui sebuah pameran seperti itu. Kemudian pameran diselenggarakan dengan harapan mendapatkan apresiasi dan tanggapan dari pengunjung untuk meningkatkan kualitas berkarya seni rupa. Jadi untuk seniman itu sendiri, sebuah kegiatan pameran ini sangat bermanfaat sekali bagi dirinya yang mempunyai karya seni yang dipamerkan. Karena ketika karya seninya dipamerkan kepada orang banyak, kemudian orang tersebut tertarik dan memberi penilaian, nah penilaian yang diberikan atau apresiasi yang diberikan oleh para pengunjung itu ditampung oleh si seniman tersebut untuk memperbaiki karya seninya di masa yang akan datang. Kemudian secara khusus, pameran seni di sekolah memiliki manfaat untuk menumbuhkan dan menambah kemampuan kalian dalam memberi apresiasi terhadap karya seni orang lain, serta menambah wawasan dan kemampuan dalam memberikan evaluasi karya dengan lebih objektif. Nah, jadi kita di situ melatih mengevaluasi karya seni secara lebih objektif. Jadi berdasarkan karya seninya itu sendiri, benar-benar berdasarkan karya seni itu sendiri. Jadi kan kalian tahu kan ya, apresiasi itu kan ada apresiasi secara objektif, ada juga secara subjektif. Kalau secara objektif berarti berdasarkan karya yang kita amati, kalau secara subjektif berarti berdasarkan diri kita sendiri seperti itu. Resep apa henteu urang teh? Nah, eta. Next. Nah, ini perencanaan pameran ya. Dalam merencanakan kegiatan pameran, hal yang kita harus lakukan adalah yang pertama menentukan tujuan. Buat apa sih pameran ini dilaksanakan? Apakah untuk kepentingan sosial, untuk kepentingan pendidikan, apakah untuk kepentingan komersil seperti itu. Next, yang kedua menentukan tema pameran. Temanya apa nih? Tema pamerannya? Apakah temanya tentang bencana alam? Apakah temanya tentang sosial? Temanya tentang manusia? Temanya tentang flora fauna dan lain sebagainya? Atau temanya tentang pendidikan atau kesehatan? Nah, itu bisa kita buat temanya. Next, menyusun kepanitiaan. Nah, pasti kalian sudah tahu ya bagaimana caranya menyusun kepanitiaan, apa saja yang harus ada dalam kepanitiaan. Misalkan yang pertama dari mulai pelindung, penanggung jawab, kemudian ada lagi apa? Iya betul, ketua pelaksana, ada wakil ketua pelaksana, ada sekretaris, ada bendahara, ada seksi bidang. Misalkan seksi bidang untuk pameran ya, pengumpulan karya seni, penyeleksi karya seni, seksi keamanan, seksi kebersihan, seksi acara, logistik, dan lain sebagainya. Dokumentasi juga sama. Nah, itu harus ada di kepanitiaan pameran. Sesuai kebutuhan saja apa yang kita butuhkan di pameran tersebut, pada kegiatan tersebut. Nah,
Itu panitia yang harus kita adakan. Setelah kita menyusun kepanitiaan, baru kita membuat proposal pameran. Nah, seperti apakah proposal pameran yang harus kita buat? Pastikan pameran yang kita buat, proposal itu harus semenarik mungkin ya. Semenarik mungkin agar kalau di sekolah berarti mungkin akan cepat di-ACC oleh kepala sekolah. Kalau di umum berarti bisa mendapatkan bantuan dana dari para donatur, seperti itu. Nah, ini untuk proposal pameran seni, biasanya di dalamnya harus tertera ini nih ya, untuk proposal. Nah, ini daftar isinya nih. Ada judul proposal pameran, misalkan judulnya proposal pameran seni rupa di SMA Al-Fatah, misalkan gitu ya judulnya. Kemudian dalamnya ada bab 1 pendahuluan, ada latar belakang, kemudian ada dasar pemikiran, ada tujuan. Di bab 2 yaitu isi, di dalamnya ada tema, kemudian waktu dan tempat pelaksanaan, susunan kepanitiaan, anggaran dana, sumber dana, kemudian jadwal kegiatan, dan jenis karya apa saja yang akan ditampilkan, begitu, akan dipamerkan. Dan bab terakhir adalah penutup. Nah, di bab 1 ini ada pendahuluan, latar belakang. Apa saja yang melatar belakangi kegiatan pameran ini dilaksanakan. Kemudian, mengapa pameran ini dilaksanakan? Nah, itu ada di latar belakang. Kemudian, dasar pemikiran. Apa yang mendasari kegiatan pameran ini dilaksanakan? Misalkan, sesuai dengan undang-undang nomor sekian, sesuai dengan program kerja sekolah, hasil rapat guru dan siswa, hasil rapat OSIS, dan lain sebagainya. Nah, itu harus tertuang dalam pameran, dalam dasar pemikiran yang ada dalam proposal. Yang berikutnya tujuan. Tujuannya buat apa nih pameran seni ini? Misalkan, yang pertama, menunjukkan bakat siswa dalam seni rupa. Misalkan melatih kemampuan siswa dalam mengapresiasi karya seni. Kemudian yang ketiga misalkan meningkatkan bakat siswa dalam karya seni rupa dan sebagainya. Nah, itu bisa dimaksud dalam tujuan, atau meningkatkan eksistensi sekolah, terserah itu ya. Kemudian yang bab 2 isi, di dalamnya ada tema. Temanya apa nih? Misalkan temanya misalkan dalam bahasa Inggris ya, buat tema semenarik mungkin dan sesingkat mungkin. Jangan banyak-banyak. Misalkan berkarya untuk berjaya. Atau misalkan kita buat tema be creative with art, misalkan. Be successful in the future, misalkan gitu. Atau terserah kalian ya temanya, yang penting sekreatif mungkin. Kemudian setelah itu ada waktu dan tempat. Waktunya kapan, pelaksanaan di mana, nah itu dicantumkan di tempat tersebut. Biasanya kalau sasarannya adalah masyarakat umum, kita ngambil waktu di hari libur ya, karena supaya lebih banyak yang datang. Kemudian pemilihan tempatnya juga, pilihlah tempat di tempat yang banyak dikenal oleh orang banyak. Misalkan di sebuah alun-alun suatu kota, di lapangan, kemudian di daerah pariwisata ya, di tempat-tempat pariwisata, atau di tempat-tempat yang dikunjungi oleh banyak orang yang terkenal di tempat tersebut. Sehingga ketika kita membuat iklan, oh orang tuh tahu tempatnya di sini. Oh iya di sini ramai nih, misalkan gitu. Jadi orang lebih antusias untuk datang, seperti itu. Kemudian buat susunan kepanitiaan, seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya, panitianya itu. Kalau di sekolah berarti pelindungnya adalah kepala sekolah, penanggung jawabnya misalkan bisa guru seni atau kesiswaan dan lain sebagainya. Kemudian ketuanya siapa, misalkan ketua OSIS dan lain sebagainya, begitu ya. Next, anggaran dana. Nah, anggaran dana ini sesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan yang pertama untuk kebutuhan ATK apa aja yang dibutuhkan, kebutuhan dekorasi apa saja yang dibutuhkan, kebutuhan logistik apa saja yang dibutuhkan, dokumentasi apa saja yang dibutuhkan, kemudian konsumsi apa saja yang dibutuhkan. Nah, baru ditotalkan berapa tuh kebutuhan dananya. Sumber dananya, misalkan kalian melaksanakan kegiatan ini, sumber dana dari mana? Dari sekolah, apakah dari swadaya siswa, atau dari sponsor-sponsor, disebutkan di situ sumber dananya dari mana. Kemudian jadwal kegiatan,
Kalian buatkan jadwal kegiatan kalau bisa lebih spesifik per jam. Misalkan susunannya buat sebuah tabel dari mulai nomor, kemudian waktu atau pukul ya, kemudian rangkaian kegiatan, kemudian di pinggirnya lagi ada penanggung jawab dan lain sebagainya. Nah, di situ kalian bisa tuliskan ya, dari mulai pembukaan yang berisi misalkan pembacaan suci Al-Quran dulu, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan-sambutan dan sebagainya, baru kegiatan pameran. Next, yang terakhir adalah jenis karya. Di jenis karya ini jelaskan karya apa saja yang dipamerkan pada pameran tersebut. Misalkan ada seni rupa 2 dimensi, seni lukis, contohnya ya, ada seni patung, seni pahat, dan lain sebagainya, itu disebutkan di situ. Kemudian penutup. Biasanya penutup itu terdiri dari kata-kata penutup, kemudian ada juga kritik dan saran seperti ya. Nah, itu untuk proposal seni rupa. Nah, setelah kalian menerima penjelasan ini, silahkan kalian kerjakan tugasnya ini. Nah, tugas, buatlah proposal pameran seni rupa yang diselenggarakan di sekolah. Jangan lupa diketik kemudian di print ya. Tidak tidak dijilid juga nggak masalah. Yang penting kalian buat proposalnya. Untuk kepanitiaannya bisa kalian tulis atau kalian isi saja nama-nama yang ada di kelas kalian, nama-nama teman kelasnya. Seperti itu, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa kalau dirasa bermanfaat video ini, like, comment, and share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.